buat saya agak menggelikan. Raditya Dika itu kan terkenal dengan karya-karya seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus. Udah lama saya pengen tahu apa sih itu puisi, apa itu syair, apa itu tulisan yang bagus, apa yang bikin orang pengen baca. Jadi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama orang yang kayaknya sih cukup kompeten ya, mudah-mudahan. Bersama saya udah ada nih Udo Indra. Iya. Ore. Halo semuanya. Ya, Senang banget nih bisa dapat kesempatan ngobrol sama yang punya channel Surrealist TV. Dan ini juga bakal masuk di siaran Udo Podcast. Jadi buat para Udocaster, nantikan ya penayangannya di Udo Indra Podcast. Oke. Search aja di Bisa di Spotify, bisa di Anchor. keywordnya apa? Keywordnya Udo Indra Podcast. Udo Indra Podcast. Oke, siap. Jadi gini, Dok. Gimana? Kadang-kadang ya kalau kita baca puisi itu kita suka nanya apa sih enaknya gitu. Apa sih buat apa sih orang-orang baca puisi ya? Kenapa sih orang-orang nulis puisi itu? Apa sih yang kita cari di situ? Apa yang harus kita cari kalau kita baca puisi gitu dong? Jadi gini, kalau secara kompleksnya sih, ya namanya kompleks pasti jadi ruwet ya. Cuma sederhananya, puisi itu kalau kata Arthur Rimbaud, dia mengatakan apa yang tidak bisa terkatakan. Nah, di sini agak-agak ini ya, kayak paradoks gitu, mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan. Nih ada buat contoh populernya tuh di film Contact, tokoh yang diperankan Jodie Foster ceritanya mengalami pengalaman spiritual. Dia ditarik ke semesta antah berantah yang konon itu adalah dunianya para alien gitu ya. Ketika dia masuk ke dunia itu, dia melihat keindahan, ketakjuban yang belum pernah dia lihat dan rasakan sebelumnya. Yang menarik adalah kata-kata yang dia ucapkan ketika melihat semua pemandangan yang menakjubkan itu. Dia bilang gini, "Oh, seharusnya aku membawa penyair ke sini. Ada keindahan-keindahan yang tidak bisa dikatakan begitu saja." Nah, jadi dari situ kita bisa ambil ininya, intisarinya ya. Puisi itu menyentuh bagian terdalam. Jadi dia bisa mewakilkan apa yang ingin kita katakan, yang selama ini ingin kita sampaikan tapi tertahan dalam diri gitu. Kayak misalnya ada orang yang senang puisi-puisi pemberontakan. Sebenarnya di dalam jiwanya tuh ada banyak pemberontakan gitu ya, ada banyak protes segala macam, tapi dia tidak bisa mengutarakannya dalam kata-kata. Nah, ketika dia menjumpai puisi-puisi bertema pemberontakan, dia seperti mendapatkan dirinya di situ. Dia seperti mendapatkan kata-katanya di situ. Begitu juga misalnya puisi romantis. Ada orang yang sebenarnya dalam dirinya itu tersimpan unsur-unsur romantis. Cuman dia nggak bisa memperkatakannya, nggak bisa menyampaikannya. Nah, ketika dia membaca sebuah puisi yang romantik, ternyata nyambung dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Itu keajaiban puisi di situ. Beda dengan prosa. Kalau prosa itu menyampaikan apa yang memang harus dikatakan. Jadi kayak informasi. Cuma kalau prosa kan ada unsur literaturnya juga. Cuma kalau puisi justru dia mengatakan hal-hal yang selama ini
ada dalam diri kita, tapi kita tidak bisa menyampaikannya atau berkata-katanya. Kenapa? Misalnya ada banyak orang yang tertarik dengan puisi-puisi tertentu, tapi tidak begitu tertarik dengan jenis-jenis puisi yang lain. Karena yang cocok dengan dia adalah jenis-jenis puisi tersebut. Intinya ada sisi dalam batinnya yang mendapat jodoh di puisi tersebut gitu. Kalau dihadapkan dengan cinta, si cinta pernah ngomong, puisi ini gue banget tahu gitu. Ya Iya. seperti itulah kira-kira. Tapi kalau di puisi di tingkat yang lebih lanjut lagi kan kita kadang-kadang nemuin kata-kata yang kadang kita nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Kadang-kadang bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Itu gimana tuh? Boleh nggak kita apa kita pikir ini gue banget taunya yang bikin puisi ini bukan tentang itu gitu loh. Itu bukan tentang misalnya apa gitu. Kayak misalnya contoh puisi Hairil Anwar ya. Di nggak tahu judulnya apa tapi ada kata-kata di antara jeruji yang itu saja mereksmi memberi warna. Kan itu banyak penafsiran tuh jeruji itu apa tuh? Itu apakah penjara? Apakah jeruji yang itu saja itu apakah dia rumah tangga dia jeruji yang itu saja gitu. Tapi mereksmi memberi warna apakah itu kan masih banyak penafsiran tuh. Itu boleh nggak ditafsirkan berbeda apa gimana tuh? Apa ada satu penafsiran kan yang tahu penafsiran sebenarnya kan yang buat puisi itu ya harusnya ya yang tahu paling tahu gitu. Tapi boleh nggak kita tafsirin berbeda gitu? Jadi gini, dalam dunia sastra ada istilah ketika karyanya sudah terbit untuk halayak, maka si pengarangnya itu mati gitu. Apalagi dalam puisi. Puisi itu semacam apa ya? Dia semacam berlian yang punya banyak sisi. Dan setiap orang berhak mengagumi sisi yang manapun gitu loh. Dan si penyair nggak punya monopoli atas maknanya. Justru ketika puisi itu udah jadi dan dilempar ke pembaca, maka dia udah jadi milik pembacanya. Bahkan dulu ada gerakan yang melarang tafsir. Maksudnya satu tafsir gitu ya, nggak boleh. Sutarji Kazum Bahri, wah itu dia benci banget dengan tafsir resmi itu, dia nggak suka. Justru dia pengen puisi itu punya banyak pemaknaan. Dia diperkaya dengan banyak pemaknaan itu. Jadi kalau misalnya si Cinta bilang, oh ini gue banget, nah dia menemukan satu sisi keindahan dalam puisi yang cocok dengan dia. Apakah harus sama dengan yang dirasakan temennya? Enggak. Jadi boleh ya penafsiran. Boleh. Jadi bebas. jangan takut ya teman-teman Jangan. kalau misalnya kita baca puisi terus ini lagi nyeritain gue nggak sih gitu ternyata. Iya pokoknya ya kalau silakan itu saja yakin sih. iya kalau itu yakin memang itu kata-kata yang menggambarkan diri lo ya udah nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa Sah-sah juga, aja. sah-sah aja. Bahkan dalam pertemuan ya, apa istilahnya, kayak jumpa penulis tuh beberapa kali Udo ikut. Penulis tuh paling nggak suka ditanya, misal apalagi penyair ya. Kalau penulis kayak prosa mungkin masih lebih bisa informatif. Cuma kalau penyair dia paling benci ditanya, ini tuh maknanya apa sih puisi yang ini? Dia nggak suka. Silahkan saja gitu. Maknanya adalah apa yang kamu tangkap. Gitu. Karena kalau dijelas-jelasin, kekayaannya mati. Kekayaan si puisi itu, kedalaman puisi itu mati. Kalau misalnya dijelasin, oh ini tuh tentang ini loh, ya gagal malah dianggapnya kalau gitu. Justru kalau dia bisa ditangkap berbagai tafsir, berbagai pemaknaan, dia malah jadi lebih kaya. Iya. Gitu. Oh jadi sebenarnya mereka juga nggak suka kalau misalnya Nggak suka. ada harus pakem ini Enggak, begini loh tentang enggak, ini loh ini tentang enggak. Indonesia loh ini tentang Enggak. ini loh enggak ya Oh, nggak apa-apa ya. enggak. Oke. Jadi biar lebih liar gitu ya. Biar lebih liar dan memperkaya si pembaca. Gitu. Sekaligus memperkaya puisi itu sendiri. Kalau puisinya cuma dari awal udah dipatok, ini maknanya ini loh, ya udah bukan puisi Nah, lagi. sering kan ya. gue suka ini juga takut juga kayak ini bener gak sih penafsiran gue kayak yang ane Heeh.
nafsuku berlari di atas keledaimu gitu. Gue nafsirinnya nafsu gue bisa tersalurkan karena kamu bodoh gitu. Itu boleh aja ya? Boleh dong. Iya, Boleh ya, saja. walaupun sebenarnya bukan itu mungkin Boleh ya. aja. Maksudnya itu ya. Bebas Oke, puisi oke, itu. iya. Karena kembali ke muasal yang tadi udah ceritain, dia memperkatakan apa yang tidak terkatakan, bahkan oleh penyairnya sendiri. Gitu loh. Dia memperkatakan apa yang tidak terkatakan. Jadi makanya maknanya bebas. Apa yang ditangkap oleh batin kita ketika membacanya, itulah dia. Maka puisi itu benar-benar bisa menjadi milik pribadi. Pribadi setiap pembacanya. Gue bangetnya lo dengan gue bangetnya, gue bangetnya gue sama gue bangetnya lo itu beda, nggak apa-apa. Kita masing-masing memilikinya gitu, kita memiliki si puisi itu, bahkan dalam tafsir yang berbeda-beda. Oke guys, jadi misalnya kalau teman-teman yang mau coba baca puisi yang tadinya malas, ini artinya apa sih nggak jelas, coba mulai Bebasin aja. bebasin aja, penafsirannya bebas, nggak perlu ya minimal tapi tahu lah kata itu tuh artinya apa gitu kan. Ya, Enggak ini kalau juga. itu sih kan memang unsur-unsur Kalau ada kata-kata, pendidikan. kadang-kadang suka ada kata-kata aneh juga ya. Itu memancing kita untuk belajar. Untuk belajar bahasa. Googling kita lah di sendiri. Google itu tuh maksudnya apa sih gitu. Nanti tinggal ini masuk nggak ke ini, menggambarkan perasaan lo nggak gitu. Kalau misalnya sudah menggambarkan mungkin bisa lebih menarik lagi untuk dibaca gitu loh. Makanya kalau kadang-kadang kan kita nggak tahu nih topik Ismail juga kadang-kadang kan kalau sekilas baca ini apa sih tentang perjuangan nggak gimana gitu kan, nggak seru gitu ya. Kan kalau yang alirannya pengen suka romantis atau pengen yang aliran surrealis misalnya, yang tentang eksplorasi diri ya. Apa tuh? Ya, eksplorasi diri. Ya, maksudnya kayak ekspresi. Apa dia pengen ini? Dia pengen bongkar semuanya dah. Oh iya. Pakem-pakem yang ada gitu kan, ada kayak juga misalnya bisa seperti itu. Sultarji Kaljombari contohnya, dia nggak mau, saking nggak mau pemaknaan, puisinya itu dibikin sedemikian rupa sehingga makna kata aslinya tuh benar-benar hilang. Iya, terus sama ada yang itu juga tuh yang tik 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 tok tok tok. Ya, kayak itu gitu. apa itu? Itu namanya dikit di dunia sastra tuh disebut puisi bunyi. Nah ini. Iya tuh. Kalau kata-kata tuh masih bisa dicari di Google ya. Iya. Kalau yang bunyi tik 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 ini nih nggak jelas nih. Kita bacanya tik 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 apa? Tok Tik gitu kan gitu. Tok gitu pelan-pelan. Nah, ini berangkat dari, mesti baca sejarahnya ya, tapi secara singkat aja. Jadi itu awalnya dari gerakan surrealis. Nah ini kebetulan surrealis TV ya. Dari gerakan surrealis terus ke gerakan dada. Itu apa? Dada itu bukan dada ini, aliran dada itu namanya ada, nanti di googling aja. Itu pemberontakan terhadap nilai-nilai standar, pemberontakan terhadap pemaknaan standar. Orang langsung para penyair ya, kita omongin sastra puisi pada saat ini, para penyair pada saat itu ingin berontak dari pemaknaan standar, pemaknaan baku, dan ingin menemukan bentuk-bentuk puisi yang baru. Nah, kalau mereka terlalu bersandar pada kata, mereka akan terjerembab lagi pada pemaknaan standar gitu kan. Akhirnya mereka cari bentuk baru yang pada akhirnya melahirkan aliran atau bentuk puisi bunyi. Puisi bunyi ini benar-benar mengandalkan feeling si pembacanya. Dan sama sih, konsepnya sama. Jadi bukan, dia si penyairnya sendiri nggak akan menjelaskan tik 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 ini harus dibaca tik 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 loh, terus stop, nggak ada. Jadi ketika kamu baca, rasa apa yang kamu dapat? Oh gitu. Iya. Oh iya. Ada yang mungkin rasanya sepi, ada yang rasanya marah gitu. Jadi benar-benar mengandalkan rasa dari si pembaca. Itu yang didapat dari aliran puisi bunyi. Tapi untuk sampai ke situ sebenarnya kita mesti melatih dari puisi-puisi dasar dulu. Karena puisi dasar pun sebenarnya udah mulai bergerak dalam tatanan bunyi, seperti rima itu sebenarnya hukum bunyi. Rima, irama, ritme. Sama kayak cara membaca itu, cara membaca nih kayak
ini nadanya harus tinggi atau nadanya harus sedih atau nadanya harus ceria, itu ada pakemnya nggak tuh? Pakemnya sih nggak ada. Gini, Nggak ada kata-kata yang harusnya dibaca ceria kita baca sedih, itu boleh? boleh aja. Boleh ya? Oh. Pakemnya nggak ada. Nih ada cerita kenangan waktu SD. Apa udah punya teman namanya Betty. Si Betty ini punya pemaknaan kalau deklamasi ini harus sampai nangis. Jadi semua puisi, tiap kali baca puisi dia sampai nangis. Walaupun puisinya puisi jenaka gitu. Buat Karena Betty akhirnya, ya? Buat Betty ya. Hai Betty. Nah, jadi sebenarnya nggak ada pakem itu, malah jadi aneh kalau kamu terapkan satu pakem pada pembacaan puisi. Jadi apa yang kamu rasanya? Nah, ini tips buat yang suka deklamasi ya. Pertama, rasain dulu puisinya itu. Maksudnya apa? Kamu rasain ketika kamu membaca puisi itu, apa yang terasa dalam diri kamu gitu. Apakah kemarahan, apakah kesedihan? Harus pribadi, sangat privat. Jadi jangan berdasarkan ini apa sih mas, gitu, jangan. Apa yang kamu rasain? Kalau kamu yang rasain adalah kesedihan, kamu bacakan itu secara sedih gitu loh. Tapi kalau kamu bacakan apa yang kamu rasakan adalah kegembiraan, ketika kamu baca puisi itu ya kamu bawakan secara gembira dengan gembira. Gak masalah, malah justru semakin dapet gitu loh. Nada-nadanya benar-benar kamu miliki gitu loh. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Betty udah mulai berubah sekarang. Kayaknya udah gitu ini. Gak suka Itu puisi lagi. waktu kapan? Itu SD. Waktu SD. Ya, puisi kancil yang itu yang lucu-lucu tuh apa, nasihat itu dia sampai nangis apa sih gitu. Malah jadi aneh. Karena dia terpaku pada satu pakem. Sebenarnya nggak ada pakem itu. Pembacaan itu soal rasa. Apa yang kamu rasa gitu. Kalau kamu nggak ngerasa apa-apa ya pasti orang pasti akan menangkap itu. Apa dia selalu merasa sedih apa gimana? Sebenarnya. Enggak, dia kalau itu gua tahu dia dia itu. Maksudnya ada broken home gitu. Enggak, keluarganya baik-baik saja. Dia itu Emang gue kayaknya udah tahu banget ya. dia udah tahu. Orang dekat orang tahu, mah. Dia emang taunya pakem membaca tuh seperti itu sampai yang dia pahami sebagai penghayatan tuh harus sampai nangis. Sebenarnya kan nggak juga gitu. Kalau puisinya memang nggak nyambung dengan tangisan malah jadi aneh kan. Oke. Gitu guys. Penjelasan singkat tentang puisi buat teman-teman yang nggak suka puisi atau belum pernah baca puisi, atau yang sudah pernah tapi nggak ngerti gitu apa sih yang harus dicari di puisi. Mungkin dari obrolan kita malam ini mulai ada gambaran tuh. Soalnya waktu di SD juga kadang-kadang kan kita disuruh baca puisi dan suruh nulis tentang apa puisi ini gitu, dan kemudian dinilai sama gurunya. Ini salahnya sistem pendidikan di kita. Sistem pendidikan di kita itu berpaku pada kunci jawaban. Jadi Kok bisik-bisik itu kenapa? sistem pendidikan kita itu berpaku pada hafalan dan kunci jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan tuh jawabannya udah pasti. Akhirnya ya mungkin salah satu korbannya si Betty itu tadi. Di kunci jawabannya dia bilang penghayatan itu mesti nangis. Akhirnya terus aja dia nangis gitu kan. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Dia juara 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6 si Betty itu juara 1 karena dia ikut kunci jawaban. Cuman dia jadi gagal memahami bahwa nggak semuanya terpaku pada satu kunci. Dicoba dicari di Facebook aja ya. Nama lengkap. Betty Citra 4. Biar tahu nasibnya sekarang. Oh bagus sekarang lihat. Mantap. Saya yakin lah korban pendidikan Indonesia menghasilkan putra-putri bangsa yang ya, enggak juga sih kayak gitu dong kesimpulannya. Ya baik. Ya Betty baik itu seperti kamu sekarang seperti gitu apa loh. ya? Oh. Ya dengan standar sekarang, makanya karena produknya seperti itu ya keadaan Indonesia ya masih seperti sekarang gitu loh. Jadi nggak, ini bahayanya gini. Jadi orang-orang banyak memahami jadi dari satu sudut pandang gitu loh. Karena kunci jawabannya udah pasti, nggak boleh ada variasi. Akhirnya anak-anak ya udah jadi hafalan gitu. Mereka nggak dilatih untuk kreatif,
nggak dilatih untuk menjadi diri sendiri. Soalnya kalau mereka jadi diri sendiri nilainya kurang. Nah, itu. Ya, jadi diperlakukan sama seperti pelajaran matematika, pelajaran pasti. Padahal kan beda. Padahal kan ini kan pelajaran seni ya, Iya. pelajaran Justru sastra. ini Iya, kan untuk membutuhkan membebas- rasa, untuk ekspresi. kebebasan lah, iya. Membebaskan. Jadi sastra seni itu untuk membebaskan teman-teman. Iya. Bukan untuk mengarahkan kepada sesuatu. Iya. Kayak gitu juga. Oh, enggak ya? Membebaskan jadi, aja. Jadi gini, membebaskan. Jadi ekspresi, terus apa namanya istilahnya kepekaan dan kreativitas itu dilatihnya dari hal-hal yang sifatnya itu tadi kesenian, maksud gua mengarahkan sesuatu kesusastraan. ini. Maksudnya gimana sih? Mengarahkan sesuatu yang satu tujuan yang diinginkan oleh satu sistem gitu. Oleh satu sistem enggak, gitu. benar. Kalau itu enggak. Iya. Jadi, ini kita menemukan tujuan sendiri gitu. Benar. Jadi gini, sama yang tadi tertarik juga. Buat yang misalnya yang pengen tahu puisi tapi nggak ngerti gitu. Udo itu dulu justru berangkat menyukai puisi dari yang dari kondisi Udo nggak ngerti gitu. Justru semakin nggak ngerti, semakin tertarik. Kenapa? Karena di situ misterinya, di situ apa namanya keseruannya di situ. Ini apaan sih nggak ngerti? Jadi beli buku lagi. Sampai banyak sampai bukunya, banyak guys. bukunya. Dan tetap nggak ngerti. Ya. Dan lumayan Iya, kan lumayan. pelan-pelan ngerti gitu. Iya. Sekarang Terus udah aja. ngomong kayak sekarang. Yang penting ada rasa tertariknya dulu deh. Tertarik untuk pengen tahu gitu. Soal ngerti atau nggak ngerti itu akan berangkat bertumbuh dengan sendirinya. Artinya gini, nggak mungkin kamu berharap ngerti langsung satu konsep dari satu kali pembacaan, nggak mungkin. Pasti kan berulang-ulang dan banyak sumber. Akhirnya pengetahuan bertambah, pengalaman bertambah. Akhirnya kamu bisa mulai memahami, oh ternyata ini seperti ini gitu. Yang nggak bisa langsung, kalau nggak ngerti terus nyerah ya jangan. Jadi kalau emang kamu pengen tahu ya, kamu suka tapi nggak ngerti gitu, ya nggak apa-apa, baca aja. Ini bukan untuk mewajibkan. Bukan. Buat yang ada ketertarikan tadi. Nah gitu, cuma nggak ngerti sih ya gitu. Iya. Nggak apa-apa, justru bagus itu. Nggak ngerti tapi pingin ngerti, itu lebih bagus. Kalau untuk yang prosa itu gimana, Dok? Prosa itu. Kalau prosa sih lebih ini ya, dia lebih informatif dalam artian Prosa itu seperti cerpen gitu. novel. Gitu. Oh iya. Kalau dia kan lebih menangkap realita. Realitanya bermacam-macam, nantinya juga ada realitas absurd dan segala macam ya. Ada juga realitas simbolis, tapi dia memang runut. Kalau prosa itu ada plot, ada penokohan, ada alur cerita. Nah, ini buat teman-teman yang suka baca, cuman pengen bacanya tuh yang baca itu buat apa sih sebenarnya? Baca novel, baca cerpen, cerita-cerita orang. Ini aku pergi ke sini, terus ke sini ketemu sini. Buat apa sih gitu kan? Kalau kadang-kadang kan kita baca untuk menemukan sesuatu ya, pengen dapat sesuatu kayak baca. Makanya yang paling laris itu cerpen Freddy S lah misalnya. Karena kita udah pasti tuh dapat birahi lah. dapat rangsangan seksual, dapat inilah desir nggak jelas gitu di situ kan. Nah ini kalau yang buat cerpen biasa tuh yang positif ya. Kalau saya sering tertarik sama cerpen yang ceritanya cerita kayak Sherlock Holmes. Itu jelas kita dapat pendidikan, dapat cara menarik
deduksi, ada di situ ada pokoknya di situ ada kayak ini loh, ternyata tembakau ada beberapa jenis, terus ada sebenarnya kita harus ini loh gitu. Pokoknya kita dapat sesuatu lah dari Sherlock Holmes segala macam itu lah. Kalau yang cerpen biasa itu kayak baca apa ya, kisahnya Raditya Dika misalnya. Kita dapat apa tuh? Nah, itu lebih berhubungan ke budaya pergaulan. Jadi ada beberapa karya yang lahir pas waktunya gitu. Nah, si Raditya ini memang lahir, atau karyanya ya, lahir pada saat gaya seperti itu sedang populer di masyarakat. Ini banyak yang relate gitu ya? Banyak yang relate gitu kan. Ya, mungkin nggak bertahan lama karena ini satu fakta. Makanya dia jadi stand up comedy juga. Iya. Dan satu fakta yang ini sebenarnya pengen saya kemukakan lama sekali. Nih lucu sekali. Enggak lucu sih, nggak tahu juga. Maksudnya gini, buat saya agak menggelikan. Raditya Dika itu kan terkenal dengan karya-karya seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, yang bahasanya itu memang bahasa gaul, bahasa bebas, bahasa ngalir, pokoknya bahasa pergaulan lah gitu kan. Dan orang-orang seneng, banyak pembaca seneng karena itu, ya kan? Karena bahasanya bebas gitu, seperti bahasa kita sehari-hari. Nah, setelah dia terkenal, terus dia nge-tweet kan, di salah satu tweetnya yang agak bikin gatel saya gitu. Dia malah menyarankan atau mengkritik penulis-penulis muda yang tidak mematuhi EYD. Hahaha. Lucu ya. Lucu sekali Raditya. Aneh gitu loh. Ngapain kamu kok, orang kamu tenernya gara-gara nggak ikut EYD kamu sekarang jadi ngeritik. Kenapa kamu jadi so bijak sekarang? Gitu. Iya. Itu aja sih. Yes. Akhirnya tersampaikan. Jadi itu sebenarnya toh walaupun kita nggak pakai EYD, nanti setelah masuk ke editor juga ada filter-filternya lagi gitu. Apalagi penerbit mayor ya. Jadi buat yang suka nulis aja. Nggak usah ada inilah. Nggak usah ada banyak ini. Banyak aturan-aturan lah gitu ya. Yang penting tahu di mana naruh koma, naruh Nah, titik. setidaknya sih itu yang ya. mesti tahu. Huruf Ya, besar. awalilah dengan suka membaca sih sebenarnya. Kalau kamu banyak baca, lama-kelamaan kamu akan gatal untuk menulis. Dan pada saat itu kamu udah tahu tulisan yang baik itu seperti apa. Jangan terbalik. Gara-gara lihat penulis banyak yang terkenal, banyak yang populer, kamu langsung buru-buru pengen jadi penulis. Jangan. Karena ikutin gayanya Karena dia. ikutin gayanya gitu, jangan juga. Kamu baca aja. Dari semakin banyak bacaan kamu jadi punya perbendaharaan. Mana sih yang menurut kamu bagus? Mana sih yang menurut banyak orang bagus gitu. Kamu bisa punya perbendaharaan sendiri gitu loh, lebih kaya. Dan ketika kamu udah banyak asupan, sama seperti kita ngisi air ke dalam gelas gitu kan. Ketika sudah banyak air yang masuk, dia akan tumpah. Nah, tumpahannya itu bisa kita ibaratkan sebagai keinginan untuk menulis gitu. Pada saat itu kan gelas kamu udah penuh, siap untuk diminum. Mantap. Gelas kosong ditawar-tawarin ya nggak ada yang beli juga, isinya nggak ada. Tuang terus guys. Tuang terus. Gaskan. Jadi gitu ya penjelasannya, ngobrol-ngobrol lama ini, mudah-mudahan nggak ngerti. Mudah-mudahan ngerti lah. Kalau nggak ngerti ditonton ulang aja ya. Insya Allah lah. Kamu akan menemukan cahaya di ujung. Cahaya di ujung sana. Iya. Oh ya, tadi takut ada merasa kontradiktif ya soal penjelasan ini Betty tadi. Kan saya bilang tergantung yang kamu rasa. Kalau kamu rasa sedih, bacakanlah dengan sedih. Nah, kamu mungkin ada yang membela Betty ini ya. Ya mungkin si Betty ngerasakannya sedih. Yang enggak gitu, dia itu memang salah tangkep gitu. Makanya saya
mengangkat dia sebagai contoh. Bukan ada permasalahan pribadi ya. Iya, atau apa takutnya ada nanti. netizen yang bertanya. Iya. Oh, Betty tidak seperti itu. Atau mungkin Betty-nya sendiri ya. Atau kita sendiri, aku mau lihatnya. Dia jadi karyawan Pertamina sekarang apa gimana? Betty. Enggak sih, standar aja, standar kita gitu. Ya gitu lah, juara satu di kita gitu. Nutup dong. Nutup. Nah, ya buat ini podcaster jangan lupa ya, tungguin penayangannya di Udo Indra Podcast. Tongkrongin di Spotify, Google Podcast atau Anchor. Sip. Dan channel-channel podcast yang biasa kalian dengerin. Buat para pemirsa Surrealist TV ya tentunya pantengin terus channelnya. Gitu kira-kira Pak Surya. Gimana Pak Surya? Oke, siap. Makasih udah nonton. Yuk, thank you. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Nanti ada review buku dan lain-lain. Yes. Nantikan aja konten terbaru dari Surrealist TV. Surrealist TV. Nyalakan loncengnya ya guys. Jangan lupa subscribe. Dadah.